Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Semenunggi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terkait dengan P3K Guru 2021. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi seputar P3K Guru di tahun 2021 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung saja kita ke informasi untuk P3K Guru di tahun 2021. Dilansir dari media jpnn.com dengan judul Kapan Pengumuman Kelulusan P3K Guru 2021 Tahap 1, pejabat BKN menjawab begini. Para guru honorer peserta tes P3K 2021 menanti waktu pengumuman kelulusan dengan harap-harap cemas. Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Panselnas CASN 2021 pun sudah menjelaskan tahapan pembahasan menuju pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 Tahap 1. Mulai dari menghitung tingkat kelulusan peserta seleksi, melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusan tersebut, hingga penyusunan draft Kemenpan RB, proses pembahasannya sudah dimulai sejak Jumat 1 Oktober 2021. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen mengungkapkan proses simulasi sampai saat ini masih berjalan. Sesuai kesepakatan, dalam rapat Panselnas pada Kamis 30 September, tim yang dipimpin BKN diberikan waktu 3 hari. Jadi, diharapkan Senin 4 Oktober hasilnya sudah dilaporkan ke Panselnas. Mulai dari kemarin, tim lembur karena dikejar deadline, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com 1-2 Oktober 2021. Dia membeberkan saat ini masih dilakukan exercise atau simulasi oleh BKN, Kemenpan RB, dan Kemendikbudristek. Setelah simulasi selesai, tahapan berikutnya adalah penentuan passing grade oleh Menpan RB Cahyokumolo. Begitu passing grade ditetapkan, data kelulusan bisa langsung ditarik dari inbox hasil pengolahan sistem BKN. Kemudian, kapan jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 Tahap 1? Deputi Pak Suharmen mengaku tidak bisa memprediksi tanggalnya, sebab ada hal non-teknis administratif yang bisa menjadi kendala. Prinsipnya, hasil pengolahan datanya tidak bisa dikeluarkan kalau kebijakannya belum keluar terangnya. Dia hanya berharap agar saat hasil simulasi diserahkan ke Panselnas pada 4 Oktober, tepatnya besok teman-teman, kita tunggu, prosesnya bisa lebih cepat agar para peserta seleksi tidak menunggu lama lagi menanti pengumuman kelulusan P3K Guru Tahap 1. Kami sih maunya lebih cepat lebih baik agar bisa beranjak pada seleksi kompetensi P3K Guru Tahap 2 dan seterusnya, pungkas Deputi Suharmen. Kemudian kalau kita lihat postingan terbaru dari KPPSS BKN, yaitu Pak Muhammad Ridwan, yang memposting terkait hal tersebut juga. Tentunya hal ini berkaitan dengan kerja keras dari Panselnas sampai saat ini akan berusaha mengejar deadline untuk pengumuman P3K Guru Tahap 1 khususnya. Di mana postingan beliau seperti ini, saya ingin memberi semangat kepada tim PPSI dan PDPIK BKN serta GTK Kemendikbud yang sudah bermalam-malam bertugas menyelesaikan pekerjaan. Sisakan kembang tahunya, siapa tahu tiba-tiba saya muncul mendadak di TKP untuk meramaikan suasana. Semoga semuanya sesuai perkiraan dan timing yang diberikan. Tentunya dari postingan Pak Muhammad Ridwan itu banyak komentar-komentar dari netizen. Tentunya ini sebagian juga dari peserta seleksi P3K Guru. Namun di sini ada satu komentar yang menarik perhatian kami, yaitu seperti ini komentarnya. Untuk Bapak Ibu yang merasa sudah lulus di tahap 1, baik lulus murni atau karena lulus terbantu afirmasi 100%, 15%, 10%, jangan khawatir.
Mendikbud dan BKN menyatakan sudah mengunci kelulusan dari Bapak Ibu. Jadi keputusan perubahan oleh Panselnas hanya berlaku untuk peserta yang tidak lulus PG. Jadi semoga saja teman-teman terkait dengan komentar salah satu netizen ini. Namun kepastian dan hasil finalnya kita sama-sama masih menunggu dari hasil Panselnas tentunya, yaitu dari Kemenpan RB, BKN, dan juga Kemendikbudristek. Kemudian di lain sisi, sesuai yang kami kutip juga dari media jpnn.com dengan judul "Kebijakan terbaru soal P3K bikin lega, Ketua Umum Honorer sampai sujud syukur", yang mana Ketua Forum Honorer non-kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2 PGHRI, Pak Raden Sutopo Yuwono sujud syukur dan lega karena akhirnya akan ada penurunan passing grade. Dan semoga saja ini benar teman-teman terkait dengan penurunan passing grade ya, kebijakan dari Panselnas. Kemudian apalagi penurunan passing grade, kompetensi teknis diberikan kepada seluruh peserta tes P3K Guru tahap 1, baik honorer K2 dan non K2 yang usianya di atas 50 tahun dengan masa kerja di atas 3 tahun. Ya Allah, saya sampai terharu. Pemerintah mendengarkan aspirasi kami, kata Pak Sutopo kepada jpnn.com Sabtu 2 Oktober 2021. Dengan adanya kebijakan khusus tersebut, menurut Pak Sutopo, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menpan RB Cahyokumolo, dan PLT Kepala BKN Pak Bima Haryawibisana menepati janji memberi kemudahan kepada guru honorer mendapat kesejahteraan dan status kepegawaian menjadi ASN P3K 2021. Hal ini selain melengkapi sejarah rekrutmen 1 juta P3K guru menjadi terbesar di tanah air, juga menegaskan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo benar-benar memberikan penghargaan spesial bagi dedikasi loyalitas honorer K2 dan non K2. Pak Sutopo mengungkapkan sehari setelah penundaan hasil tes P3K Guru tahap 1, mereka sudah melayangkan surat kepada Panitia Seleksi P3K Guru 2021 dan Menpan RB meminta kabar baik tindak lanjut permohonan payung hukum P3K bagi honorer non K2. Juga permohonan keinginan passing grade dan afirmasi bagi non K2 yang memiliki masa kerja 5, 10, dan 20 tahun baik formasi jabatan guru kelas dan mapel di jenjang SD, SMP, SMA, SMK negeri. Jika sudah ada penurunan passing grade baik honorer K2 dan non K2 di atas 50 tahun, Pak Sutopo berharap memberikan kebijakan juga untuk honorer non K2 yang berusia baik di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun. Kemudian, bila tidak mendapat keringanan passing grade, minimal mendapatkan afirmasi tambahan kompetensi teknis, ucapnya. Apalagi tambah Pak Sutopo, FHNK2 PGHRI telah mengusulkan kepada pemerintah maupun DPR RI bagi honorer non K2 yang memiliki masa kerja minimal 5, 10, 20 tahun dan memiliki sertifikat keahlian penunjang kompetensi jabatan, misalnya akta mengajar atau akta 4 dan sertifikat lainnya, baik non K2 di bawah dan di atas 35 tahun, juga mendapat keringanan tanpa mencederai proses rekrutmen 1 juta P3K guru. Oke teman-teman, itulah informasi terkait dengan seputar P3K guru terkhusus untuk tahap 1. Semoga hasil dari seleksi tahap 1 untuk P3K guru mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya teman-teman sekalian yang sudah mengikuti seleksi lulus banyak di tahap 1 ini. Sekian dari Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.